Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Putri. Di video kali ini, Putri akan kembali menceritakan sebuah kisah horor yang pastinya bakalan membuat kalian semua merinding guys. Dan Putri juga mau kasih tahu buat kalian yang sangat senang menonton film di bioskop ataupun menonton pertunjukan teater, wajib banget untuk menonton video ini sampai habis. Karena di episode kali ini Putri akan membahas 3 bangunan teater dan bioskop yang terkenal paling angker di dunia. Oke guys, langsung aja ke ceritanya. Bangunan pertama yang kali ini kita bahas adalah Brookside Theater. Brookside Theater ini beroperasi pada tahun 2012 dan dulunya bangunan ini dibuka sebagai aula untuk memperingati warga sipil dan personel layanan Brook of Romford yang kehilangan nyawa mereka selama Perang Kedua pada 11 Oktober 1953. Lalu kemudian aula ini dan juga peringatan tersebut dilupakan begitu saja. Sampai-sampai salah satu bangunan harus ditutup. Dan kemudian pada tahun 2014, Brookside Theater ini mengunggah satu video rekaman CCTV ke YouTube. Dalam video yang berdurasi singkat ini menunjukkan adanya aktivitas paranormal yang terjadi di gedung ini. Sebelum berkomentar lebih banyak, Putri akan membawa kalian semua untuk melihat video yang menunjukkan aktivitas gaib tersebut. Perhatikan dengan seksama ya guys. Bagaimana menurut kalian tentang video barusan? Silahkan komen di bawah ya. Oke lanjut. Manajer teater ini mengatakan selama bertahun-tahun mereka kerap mengalami kejadian-kejadian aneh di gedung teater ini. Tapi sayangnya tidak ada bukti yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian aneh tersebut. Sampai akhirnya di video ini mereka menyadari bahwa gedung ini memang memiliki penghuni tak kasat mata. Dan beredar kabar video aktivitas gaib ini tertangkap CCTV beberapa jam setelah penampilan seorang medium cenayang yang dilaksanakan di gedung itu guys. Gedung ini dibangun pada tahun 1981 dan memiliki 4.000 buruh yang bekerja tanpa henti siang dan malam. Bahkan, gedung ini juga melibatkan ratusan insinyur untuk mendesain bangunan yang megah ini. Namun beredar kabar Imelda Marcos yang pada saat itu adalah istri dari mendiang Presiden Filipina, yaitu Ferdinand Marcos, sekaligus pembuat ide atas dibangunnya gedung Manila Film ini, dan juga Betty Benitez, yaitu pimpinan proyek tersebut, memiliki rencana sejak awal bahwa gedung ini harus selesai tepat pada waktunya. Sampai akhirnya pada 17 November 1981, terjadi kecelakaan yang mengerikan di gedung itu. Penyangga atap gedung itu runtuh dan menimpa kurang lebih 169 orang buruh yang saat itu sedang bekerja. Beberapa dari buruh tersebut terdengar merintih kesakitan. Ada yang tertusuk jeruji baja, ada yang terkubur dalam puing-puing, dan yang lebih mengerikan, ada yang terjatuh dalam adukan semen. Tidak sampai di situ, yang lebih mengerikan lagi, pada saat kecelakaan itu terjadi, tidak ada ambulans ataupun tim penyelamat yang bisa menolong korban dikarenakan harus menunggu persetujuan dari Imelda Marcos. Dan baru 9 jam setelah kejadian naas itu terjadi, barulah ambulans dan tim penyelamat diperbolehkan masuk. Alhasil 12 orang terkubur hidup-hidup dalam adukan semen itu. Tapi ada juga versi yang mengatakan bahwa 169 korban itu semuanya dikubur dalam adukan semen itu. Karena ada opini yang mengatakan Imelda Marcos berpikir jika harus mengeluarkan korban-korban tersebut, maka akan memakan waktu yang lama. Dan juga pastinya gedung yang mereka bangun pada saat itu tidak bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Akhirnya sampai gedung itu diresmikan pun, tidak ada yang berani membuka mulut atas kejadian yang menimpa para pekerja itu guys. Banyak orang yang mengatakan bahwa di gedung ini kerap muncul penampakan dan aktivitas gaib.
seperti suara tangisan, melihat bayangan, dan kadang muncul angin misterius yang tidak tahu asalnya dari mana. Terutama di area para buruh yang terkubur secara mengenaskan di gedung itu. Selain terkenal dengan kemegahan yang gedung ini miliki, gedung ini pun terkenal juga keangkerannya karena memiliki sejarah yang mengerikan pada saat pembangunannya. Gedung terakhir yang kita bahas kali ini terletak di Indonesia, yaitu Bioskop Atom. Bioskop yang satu ini berada di Citerep, Bogor. Dan bioskop ini beroperasi pada tahun 1980-an. Bioskop ini juga menyimpan begitu banyak kisah mistis, guys. Sejak gedungnya terbengkalai pada tahun 1998, semua isi bioskop ini pun dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mengurusnya. Beredar kabar di bioskop ini kerap terlihat penampakan seperti sundel bolong, noni-noni Belanda, dan segerombolan tuyul. Bahkan genderuwo pun disebut ada di gedung ini, guys. Konon, dulu ada seorang gadis yang mengalami pendarahan dan kemudian gadis tersebut meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit. Tapi ada versi lain juga tentang gadis ini, guys. Ada yang mengatakan gadis ini melakukan aborsi dan anaknya ditaruh di bawah salah satu kursi yang berada di bioskop Atom ini, guys. Kemudian gadis itu meninggal karena kehabisan darah. Yang manakah versi yang menurut kalian benar? Komen di bawah ya, guys. Lalu pada tahun 2018, salah satu TV swasta melakukan penelusuran di gedung ini. Salah satu pembawa acara tersebut mengatakan mencium bau amis saat dia berada di salah satu ruangan teater di gedung ini. Dan pengelola gedung itu mengatakan di tempat yang bau amis tersebut kerap muncul sosok sundel bolong. Dan salah satu host acara itu yaitu Sarah Wijayanto juga mengatakan tempat ini memiliki sosok yang bisa membuat orang terpengaruh dengan emosi yang makhluk itu rasakan. Dan beberapa warga juga meyakini adanya sosok laki-laki tua berbadan bungkuk yang kerap menampakkan diri dengan berjalan ke arah toilet lalu menghilang menembus tembok. Bioskop ini pun masih berdiri kokoh hingga saat ini dengan kekosongannya dan juga cerita mistisnya. Oke guys, itulah tadi 3 bangunan angker yang dulunya digunakan sebagai pertunjukan teater dan juga bioskop. Jangan lupa subscribe channel ini agar Putri semakin semangat menceritakan kisah-kisah seru lainnya untuk kalian semua. Untuk yang sudah subscribe, Putri ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya guys. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapat notifikasi jika Putri update video terbaru setiap minggunya. Serta jangan lupa like and comment ya guys. Thank you for watching.